3 kunci utama memiliki rumah minimalis yang rapi dan bersih sepanjang waktu. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Oh ya, kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Kadang rumah yang katanya minimalis itu kelihatannya tenang dari luar, tapi begitu pintu ditutup, isinya penuh drama kecil yang cuma ibu rumah tangga yang paham. Baru duduk sebentar, mata sudah gatal lihat meja penuh, dapur ramai, dan sudut rumah yang entah kapan berubah jadi tempat transit segala barang. Rasanya rumah makin kecil, kepala makin sesak, dan energi habis sebelum hari benar-benar dimulai. Lucunya, rumah bisa kelihatan rapi di foto, tapi di kehidupan nyata malah bikin capek. Barang disimpan dengan niat baik, tapi ujung-ujungnya bikin kita muter-muter cari. Beresin, lalu capek sendiri. Mau rapi, tapi kok kayak dikejar target yang gak kelihatan. Mau istirahat, tapi rumah seolah bisik-bisik minta diberesin lagi. Disinilah banyak ibu akhirnya nyadar. Masalahnya bukan di rajin atau enggaknya, tapi di cara rumah itu bekerja buat kita. Rumah minimalis seharusnya bikin hidup lebih ringan, bukan jadi sumber tekanan harian. Dan akhirnya, dari situ, pelan-pelan muncul satu pertanyaan besar. Apa iya rumah yang kita tinggali sudah benar-benar membantu kita bernapas lebih lega? Kunci pertama itu sebenarnya dimulai dari kepala kita sendiri. Bukan dari lemari atau kotak penyimpanan. Banyak rumah terlihat berantakan bukan karena sempit, tapi karena isinya terlalu banyak cerita. Setiap barang punya alasan emosional. Ini hadiah nikahan, ini masih bagus, ini siapa tahu nanti kepakai. Akhirnya rumah jadi museum kenangan. Dan kita sendiri yang jadi penjaga tiketnya setiap hari. Contoh paling nyata itu pakaian, lemari penuh, tapi tiap pagi bingung mau pakai apa. Baju ada banyak, yang dipakai itu lagi. Sisanya cuma numpang gantung sambil bikin lemari susah ditutup. Rumah minimalis butuh kejujuran, bukan janji manis ke diri sendiri. Kalau 1 tahun nggak dipakai, besar kemungkinan dia cuma numpang hidup di rumah kita. Sering juga kita simpan barang dengan rasa bersalah. Takut dibilang boros, takut dibilang nggak menghargai pemberian orang, padahal menghargai itu bukan berarti menyimpan selamanya. Barang yang tidak dipakai tapi terus disimpan justru jadi beban batin. Setiap lihat, rasanya pengen rapi, tapi malas mulai karena kebanyakan. Ada juga perabot kecil-kecil yang katanya lucu, magnet kulkas, vas mini, pajangan diskon lucu. 1-2 kelihatan manis, tapi kalau sudah 10, dapur jadi berisik secara visual. Mata kita capek duluan sebelum tangan mulai beberes. Minimalis itu memberi ruang untuk mata dan pikiran bernafas. Kunci kedua masuk ke hal yang sering bikin ibu merasa gagal, yaitu sistem. Banyak dari kita merasa sudah capek beres-beres, tapi rumah tetap berantakan. Padahal masalahnya bukan kurang rajin, tapi tidak ada sistem yang ramah kehidupan nyata. Kita hidup dengan ritme cepat, anak rewel, masakan belum matang, dan tamu datang tiba-tiba. Contoh paling sederhana itu barang yang sering dipakai setiap hari. Tas, kunci, botol minum, jaket. Kalau tidak punya satu tempat khusus, benda-benda ini akan selalu pindah-pindah. Hari ini di sofa, besok di meja makan, lusa entah di mana. Akhirnya rumah terlihat berantakan. Padahal isinya cuman itu lagi. Sistem itu tidak harus estetik seperti di media sosial. Cukup logis dan konsisten. Satu keranjang dekat pintu untuk tas dan jaket. Satu laci khusus alat makan harian, satu kotak untuk mainan favorit anak. Kalau barang punya alamat tetap, tangan kita tidak perlu mikir
setiap kali mau beresin. Masalahnya, banyak rumah minimalis gagal karena sistemnya terlalu ideal. Kita ingin semua tertutup rapi, tapi malas buka tutup lemari setiap saat. Akhirnya, barang diletakkan di luar dan dibilang cuma sebentar. Sebentar itu bisa jadi sebulan. Sistem yang baik itu bukan yang paling cantik, tapi yang paling sering dipakai tanpa mengeluh. Kunci ketiga adalah desain ruang yang jujur dengan gaya hidup kita. Banyak rumah terlihat cantik di foto, tapi melelahkan saat dijalani. Rak terbuka kebanyakan, dekor numpuk, furnitur terlalu besar. Secara visual indah, tapi secara mental bikin kita cepat lelah. Contoh real itu rak terbuka di dapur. Awalnya niatnya supaya estetik, tapi kenyataannya piring harus selalu rapi, gelas harus sewarna, dan sedikit saja berantakan langsung kelihatan. Padahal dapur itu ruang kerja, bukan galeri. Kalau kita sering masak, rak tertutup justru lebih menenangkan. Lemari terlalu tinggi juga sering jadi masalah. Barang jarang dipakai, disimpan di atas. Tapi saat dibutuhkan, kita malas ambil karena harus naik kursi. Akhirnya barang yang sering dipakai diletakkan di luar. Bukan karena kita ceroboh, tapi karena desainnya tidak bersahabat. Rumah minimalis yang sehat itu menyesuaikan kebiasaan penghuninya. Kalau kita sering duduk di lantai, sediakan penyimpanan dekat lantai. Kalau anak sering main di ruang tamu, sediakan tempat mainan di sana. Desain bukan soal gaya, tapi soal memudahkan hidup sehari-hari. Banyak ibu terjebak ingin rumahnya terlihat sempurna, padahal rumah bukan panggung, tapi tempat pulang. Rumah yang terlalu menuntut justru bikin penghuninya merasa gagal terus. Sedikit dekor yang bermakna jauh lebih menenangkan daripada banyak dekor yang bikin kita harus ekstra rapi setiap saat. Ketika desain mendukung, sistem berjalan, dan pikiran mulai ringan. Rumah minimalis pelan-pelan jadi lebih rapi tanpa drama. Bukan karena kita berubah jadi super rajin, tapi karena rumah berhenti melawan kita setiap hari. Bun, rumah itu bukan lomba siapa paling rapi. Apalagi, ajang pembuktian ke tamu yang datangnya setahun sekali. Rumah adalah tempat kita pulang, naruh capek, dan naruh hati. Jadi kalau hari ini masih ada mainan nyempil di kolong sofa atau gelas numpuk di meja, itu bukan tanda gagal. Itu tanda rumah sedang dipakai untuk hidup. Dan jujur aja, rumah yang terlalu sempurna kadang malah kelihatan kayak showroom, dingin, cantik, tapi bikin kita sungkan duduk lama-lama. Pelan-pelan saja. Karena rumah rapi itu bukan hasil maraton beberes seharian, tapi hasil kebiasaan kecil yang diulang tanpa drama. Nggak harus langsung minimalis ala majalah, cukup minimalis ala keluarga sendiri. Kurangi yang bikin sesak, simpan yang bikin tenang, dan buang yang cuma bikin hati berat. Anggap saja ini diet rumah. Bukan biar kurus, tapi biar napasnya lebih lega. Dan pada akhirnya ternyata rumah yang rapi dan bersih itu bukan yang bebas debu selamanya, tapi yang bikin penghuninya lebih waras, lebih ringan, dan lebih banyak senyum. Kalau hari ini belum beres semua, nggak apa-apa, besok masih ada kesempatan karena rumah itu tumbuh bareng kita. Bukan menunggu kita sempurna dulu baru mau rapi. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Salam semangat Bunda semua.